Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ratumanggor dari program studi Tadris Biologi 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika ini merupakan perekayasaan materi genetik suatu individu dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu, berkembang pada fase ketiga dari perkembangan bioteknologi saat teknologi untuk memanfaatkan makhluk hidup dengan ilmu kimia sel yang telah ditemukan. Nah, dengan kata lain, rekayasa genetika ini merupakan suatu manipulasi dari suatu organisme. Nah, jadi kira-kira bagaimana sejarah perkembangan rekayasa genetika? Nah, pada tahun 1942, ahli mikrobiologi Denmark Justin menciptakan istilah rekayasa genetika itu sebagai teknik yang melibatkan transfer potongan materi genetik yang terpilih dari satu organisme ke organisme yang lain. Nah, pada tahun 1944 sampai dengan 1952, Oswald Avery membuktikan bahwa DNA adalah materi genetik dan dikonfirmasikan pada tahun 1952 oleh Halsey dan Case. Pada tahun 1953, DNA ditemukan sebagai struktur helix ganda oleh Watson dan Crick menggunakan data yang dikumpulkan oleh Rosalind Franklin. Nah, terus berkembang pada tahun 1970, ahli mikrobiologi Amerika Daniel Natanz menemukan enzim pertama yang secara khusus dapat memotong DNA pada situs perkenalan yang khusus. Pada tahun 1972, DNA ligase yang menghubungkan fragmen-fragmen DNA digunakan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1982, ilmuwan-ilmuwan di Universitas Ohio mulai menghasilkan hewan transgenik pertama dengan mentransfer gen dari hewan lain ke tikus. Pada tahun 1983, yang pertama secara genetik obat rekayasa dikembangkan, obat insulin manusia, yaitu Genentech yang diproduksi oleh bakteri rekayasa genetika. Setelah abad ke-21 berkembang sampai sekarang, dinamakan dengan bioteknologi, yang diidentifikasi penyakit bioteknologi ini melalui medis screening genetik terapi gen. Nah, jadi rekayasa jaringan atau organ, perancang obat atau vaksin atau forensik atau sidik jari DNA merupakan perkembangan setelah abad 21. Nah, terdapat prinsip-prinsip dalam rekayasa genetika. Yang pertama itu menggunakan prinsip beberapa fenomena alam. Yang pertama, crossing over, transduksi, delesi, insersi, translokasi, fusi, dan visi. Yang kedua ada prinsip perpindahan, pemutusan, penyambungan materi genetik, atau terjadinya penambahan atau pemindahan gen tertentu. Nah, jadi apa manfaat dan resiko dalam melakukan rekayasa genetika ini? Nah, secara umum manfaatnya itu ialah menganalisis genetik, lalu mendiagnosis penyakit manusia, ada terapi gen, sidik jari DNA, ataupun bioteknologi. Nah, sekarang itu banyak ya bioteknologi yang menghasilkan melalui rekayasa genetika ini. Nah, selain ada manfaatnya, juga ada resiko dari si rekayasa DNA ini. Nah, yang pertama itu menciptakan monster. Yang kedua itu sulit mengidentifikasi kompleks yang banyak gen sekaligus. Nah, jadi pada rekayasa genetika ini mempunyai prosedur dasar dalam teknologi rekombinan sebagai salah satu prinsip dasar dari rekayasa genetika. Nah, yang pertama itu ada menyiapkan fragmen DNA yang diinginkan. Yang kedua, fragmen dipotong dengan endonukleus restricti yang digabungkan dengan vektor. Yang ketiga, ada vektor dimasukkan ke dalam sel inang. Yang keempat, segmen DNA diperbanyak di sel inang. Yang kelima, DNA itu dari setiap sel itu diekspresikan untuk memanen protein yang diinginkan. Yang keenam, terdapat teknik rekayasa genetika yang terdapat transfer vektor, injeksi mikro, fusi protoplas, elektroforasi, kopresipilasi kalsium fosfat, dan endositosis, proyektol mikro, dan bluting. Dan yang pertama ada transfer vektor. Nah, jadi transfer vektor ini syaratnya harus mempunyai ORI, punya daerah khusus penentuan enzim, mempunyai penanda bahwa vektor telah menyisip,
memudahkan terbebas dari sel inang dan mempunyai kemampuan memberikan sifat fenotip yang cepat. Nah, ada macam-macam vektor. Yang pertama ada plasmid, bakteriofag, ada cosmid, ada vektor ulang-alik yang mampu digunakan untuk lebih dari satu spesies. Nah, yang kedua ada fusi protoplas. Nah, jadi fusi protoplas ini menggabungkan dua protoplas dengan bantuan liposom, yakni lipida kationik alami yang dapat bertemu DNA membentuk kompleks melekat pada membran sel. Yang ketiga ada elektroforasi. Nah, jadi elektroforasi ini adalah kompresipitasi kalsium fosfat yang sel targetnya itu dialiri listrik dan polisel yang terbuka atau DNA lebih mudah masuk. Selanjutnya ada injeksi mikro, yaitu menggunakan jarum mikroskopis yang langsung menyuntikkan ke dalam inti spesies target. Yang selanjutnya ada kopresipitasi kalsium fosfat dan endositosis. Nah, ini dia caranya itu menyiapkan DNA dengan kalsium, diberi buffer atau larutan klorin fosfat, lalu difagositosis sel target. Jadi ada selanjutnya yaitu proyektil mikro, yaitu ya dia seperti sniper dan berisi gen yang ditembak ke sel target. Yang terakhir ada bluting. Bluting ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada analisis DNA, analisis RNA, dan juga analisis protein. Nah, jadi prinsip dari DNA cloning dan ada juga contoh kasus dari DNA cloning. Jadi DNA cloning ini memanfaatkan prinsip dari DNA rekombinasi dengan menggunakan enzim. Nah, jadi enzim ini bekerja pada DNA yang memotong DNA, ligase yang menggabungkan DNA, serta plasmid yang merupakan materi genetik untuk memperbanyak atau mengklon fragmen DNA yang diinginkan, cloning DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan itu suatu perpindahan beberapa rantai DNA yang dikehendaki melalui suatu organisme di suatu replikasi genetik. Jadi beberapa kasus dalam cloning DNA ini ialah penyisipan DNA pada plasmid bakteri guna mengklon satu gen. Contoh lainnya kasusnya DNA cloning ini ada domba Dolly, dan banyak lagi kasus DNA cloning yang menghasilkan organisme yang baru. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi rekayasa genetika. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.